Duduk aja, sofanya nyaman kok. Gimana perjalanan kamu? Orang-orang aku baik kan? Tenang aja, kamu gak perlu naikin nada bicara kamu. Oh ya, kamu masih minum kopi malam-malam? Atau sekarang udah berusaha tidur lebih cepat? Kamu kelihatan beda ya dari terakhir aku lihat. Lebih hati-hati dan lebih nahan ekspresi. Kamu pikir aku gak bakal notice perubahan kecil itu? Aku selalu notice. Apalagi kalau soal kamu. Kamu masih suka pura-pura kuat ya kalau lagi gugup. Tangan kamu tadi sempat gemetar waktu buka pintu. Tenang, aku gak lagi ngehakimin kamu. Kamu tahu, aku selalu suka orang yang bisa bertahan dalam kondisi tertekan. Dan kamu tipe yang anehnya tetap berdiri walaupun lagi kacau. Itu kebiasaan lama kamu. Dari 7 tahun yang lalu. Malam itu, kamu berdiri kayak gini juga. Tenang di luar dan kacau di dalam. Dan kamu tahu malam mana yang aku maksud? Ya, kamu langsung kaku gitu ya. Pas aku bilang 7 tahun yang lalu. Padahal aku belum sebut apa-apa. Menarik ya? Cuma satu angka aja bisa bikin napas kamu berubah. No, aku gak perlu gali terlalu dalam. Kamu sendiri yang bereaksi. Kamu ingat malam itu? Media di luar. Telepon gak berhenti berdering. Nama besar yang tiba-tiba terungkap. Skandalnya ditutup rapi. Uang bekerja cepat. Tapi ada satu hal yang gak bisa dibayar. Satu orang yang gak pernah pulang lagi. Kamu tahu yang aku omongin siapa? Kamu bahkan gak pernah berani lihat fotonya lagi. Tenang, aku gak nyalahin kamu. Aku cuman bilang kamu ada di sana. Dan aku juga. Kamu mungkin gak sadar. Aku berdiri cukup dekat buat dengar semuanya. Teriakan itu. Perdebatan itu. Dan keputusan yang diambil dalam hitungan menit. Dan setelah itu, hening. Orang-orang bilang itu kecelakaan.
Media bilang itu musibah, tapi kamu tahu lebih dari itu. Dan aku tahu versi yang gak pernah masuk berita. Aku tahu siapa yang nelpon duluan. Aku tahu siapa yang panik duluan. Dan aku tahu siapa yang bilang, ini harus diberesin sekarang. Aku tahu semuanya. Dan kamu tahu, aku gak pernah ngomong tanpa bukti. No, aku gak perlu nyekap kamu. Aku cuman perlu satu cerita itu keluar lagi. Dan hidup kamu bakal hancur lebih cepat dari yang kamu siapin. Tapi aku belum lakuin itu. Dan itu bukan karena aku gak bisa. Itu karena aku memilih buat gak ngelakuin itu. Kalau aku mau, 7 tahun lalu hidup kamu udah selesai. Aku punya rekamannya. Aku punya saksi yang gak pernah dibayar penuh. Aku tahu keputusan siapa yang bikin semuanya berantakan. Dan aku tahu kamu bukan pelaku utama. Tapi kamu tetap ada di sana. Dan itu cukup buat publik ngehakimin kamu. Aku bisa biarin dunia itu tahu versi aslinya. Aku bisa duduk dan nonton kamu tenggelam. Tapi aku gak pernah ngelakuin itu. Why? Karena sejak malam itu, aku yang nutupin semuanya. Aku yang pastiin file itu gak pernah bocor. Aku yang pastiin orang itu tutup mulut. Aku yang jadi tembok di antara kamu dan kehancuran. So, jangan lihat aku sebagai ancaman. Aku ini alasan kamu masih berdiri sekarang. Kamu pikir aku kumpulin semua bukti itu buat senjata? No, aku kumpulin buat satu hal. Kalau suatu hari nanti ada orang lain yang coba pakai luka itu buat nyakitin kamu, aku yang bakal berdiri di depan. Tapi kamu tahu sendiri, ada harga buat perlindungan itu. Bukan uang, bukan juga kekuasaan, tapi kepercayaan kamu dan kehadiran kamu di sisi aku. Aku gak perlu nyekap kamu. Aku cuma perlu kamu sadar, tanpa aku, kamu telanjang di depan dunia. Kamu pikir aku lakuin ini semua karena aku baik? Jangan terlalu percaya diri. Aku bukan pahlawan di cerita kamu. Aku juga bukan korban. Malam itu, aku ada di sana bukan sebagai penonton. Aku bagian dari keputusan itu. Aku yang bilang situasinya gak boleh bocor. Aku juga yang setuju semuanya harus diberesin. Dan ketika semuanya selesai,
Aku lihat kamu. Kamu berdiri di situ. Kayak orang yang ngerti sesuatu udah salah, tapi gak bisa balik. Tatapan kamu malam itu gak pernah hilang dari kepalaku. Kamu bukan orang paling bersalah, tapi kamu orang yang paling sadar. Dan sejak saat itu, aku tahu satu hal. Kalau luka itu kebuka lagi, kamu yang paling hancur duluan. Bukan keluarga kamu. Bukan nama besar itu. Tapi kamu. So, jangan tanya kenapa aku simpan semua bukti itu. Aku simpan karena aku tahu aku bagian dari dosa itu juga. Kalau semuanya terbuka, aku juga ikut jatuh. Itu sebabnya aku gak pernah pakai itu buat senjata. Aku simpan karena itu satu-satunya cara aku bisa kontrol kerusakan. Dan mungkin itu juga satu-satunya cara aku bisa tetap dekat sama kamu. Kamu pikir aku cuma jagain kamu? Nah, aku juga jagain diri aku sendiri. Kalau luka itu kebuka lagi, aku gak cuma kehilangan kendali, aku juga kehilangan kamu. Kamu mungkin gak sadar, tapi 7 tahun ini, kamu hidup dalam bayangan itu. Kamu gak pernah berani terlalu menonjol. Kamu pilih aman. Kamu pilih diam. Dan aku biarin kamu kayak gitu. Karena selama kamu takut sama masa lalu itu, kamu gak bakal jauh dari aku. Ya, terdengar manipulatif. Tapi aku tahu persis luka mana yang bikin kamu gak berani kabur. Aku tahu rasa bersalah itu masih ada. Aku tahu kamu masih mimpi buruk. Dan aku sengaja gak pernah ngilangin rasa itu sepenuhnya. Karena kalau kamu sembuh total, kamu bakal pergi. Aku gak takut kamu benci aku. Aku takut kamu bebas. Itu yang paling jujur yang bisa aku kasih ke kamu malam ini. Aku gak perlu nyekap kamu secara fisik. Trauma kamu itu udah cukup buat bikin kamu tetap di sini. Dan yang lebih parahnya lagi, aku tahu